Rekan-rekan, buat yang hari ini sedang memulai budidaya BSF, buat rekan-rekan yang mau beli bibit, mengawali atau membeli bibit dari prepupa atau telur, mana yang lebih baik? Nanti kita ngobrol. Tapi kita cari dulu tempat buat saya duduk, karena ini ngobrol agak lama. Di sini kayaknya bolehlah kita duduk. Walaupun di sela-sela tumpukan karpet di belakang ini, yang penting tenang dan saya bisa ngobrol. Jawab pertanyaan dari rekan-rekan ya. Oh ya rekan-rekan, hari ini saya lagi jalan ke Bandung dan saat ini saya sedang mampir di masjid yang terkenal ya. Masjid rancangan Bang Emil Ridwan Kamil, namanya Masjid Al-Irsyad. Ini masjid sangat unik sekali, beda dengan masjid pada umumnya ya. Bahkan masjid ini sudah menyabet beberapa gelar penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Nanti habis saya ngebahas, mungkin saya akan tunjukkan beberapa sudut dari masjid ini ya, sangat bagus sekali. Nanti rekan-rekan saya yakin pasti suka. Baik rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Koloni BSF Indonesia, dan saya akan lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, menyambung dari pertanyaan kemarin ya di acara tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang masuk dan saya sortir ya, saya jawab dari yang paling basic. Buat teman-teman yang baru masuk ke pertanyaan ini, ke video ini, silakan lihat video sebelumnya. Jadi kalau populasinya tidak ada memang sulit ya, mau pakai mancing pakai singkong keju, pakai bakso urat daging yang enak, yang baunya enak, mau pakai keju, mau pakai fermentasi apapun, kalau memang populasinya nggak ada ya sulit ya. Aduh hujan. Ya, siapa tahu ada pertanyaan rekan-rekan yang terjawab di video-video yang lain. Pertanyaan yang pertama ini datang dari Mr. X ya, saya nggak sebutin ya semuanya, tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini saya sudah simpulkan. Satu, pertanyaannya adalah mulai bibit itu lebih baik dari telur atau prepupa. Ketika rekan-rekan memutuskan untuk membeli bibit, ada dua pilihan, beli bibit dari prepupa atau telur. Seringkali banyak yang bertanya mana yang lebih baik. Buat rekan-rekan yang berbulu bibit di alam, tentu yang didapat adalah telur ya. Ini dimaksudkan untuk rekan-rekan yang berniat membeli. Sebetulnya dua-duanya bagus ya, baik prepupa maupun telur ya. Rekan-rekan bisa ngambil atau beli dua-duanya ini, telurnya beli, prepupanya beli. Namun kalau mau dipilih salah satu, saya menyarankan itu prepupa. Kenapa? Ketika kita memulai dari prepupa, jarak antara munculnya lalat kemudian mendapatkan telur itu cenderung lebih cepat daripada rekan-rekan memulai dari telur ya. Telur itu ketika diterima dalam 3 hari itu menetas, kemudian rekan-rekan budidayakan itu baby larvanya sampai akhirnya tumbuh. Jadi jika rekan-rekan memulai budidaya itu dari telur sampai nanti kandang rekan-rekan itu terisi, rekan-rekan punya prepupa, satu siklus itu lebih dari 1 bulan. Jadi ada proses menunggu kandang kita itu kosong selama 1 bulan lebih ya. Beda dengan rekan-rekan kalau memulai dari prepupa. Ketika masuk prepupa ke kandang, kemudian tidak dalam waktu lama si prepupa itu menetas jadi lalat, dan tidak dalam waktu lama juga rekan-rekan akan mulai memiliki telur, nanti menghasilkan telur dari kandang tersebut. Jadi antara kegiatan di kandang untuk aktivitas budidaya dengan kegiatan budidaya magotnya, kegiatan memulai penetasannya itu relatif lebih singkat. Dua kegiatan ini antara di kandang dan di penetasan itu akan berjalan
akan mulai berjalan tanpa menunggu waktu yang lebih lama. Faktor lain yang menjadi pertimbangan ketika kita memutuskan membeli prepupa atau telur. Telur itu menetas dalam 5 hari. Ada rekan-rekan yang daerah-daerahnya mungkin membutuhkan waktu lebih dari 3 hari, lebih dari 5 hari untuk sampai ke alamat ya, sebuah ekspedisi ya. Ketika teman-teman beli, itu bisa jadi telur yang dikirim itu bukan telur yang dipanen saat itu. Bisa jadi telur yang dipanennya kemarin dari si penjual, atau 2 hari kemudian, atau 2 hari sebelumnya dari si penjual. Tentu ini adalah waktu yang terbuang ya. 2 hari itu dipanen dari si penjual, kemudian lamanya waktu ekspedisi ke alamat rekan-rekan. Kalau 3 hari itu pas si telur menetas. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 hari, bahkan ada alamat-alamat yang dijangkau lebih dari 5 hari. Nah, ini tentu melebihi dari usia si telur itu nanti menetas. Jadi telur itu sudah menetas di jalan. Untuk packing-packing yang baik, menetas di jalan itu sebetulnya tidak masalah, tapi tetap resiko akan lebih tinggi karena sebuah kemasan itu tentu harus memiliki udara ya. Nah, udara ini juga selama masa perjalanan itu tentu sangat riskan ya. Dengan melihat siklus budidaya BSF ini, saya harap rekan-rekan bisa lebih paham ya apa yang dijelaskan tentang lamanya waktu tiap fase dari BSF ini. Berapa hari rata-rata itu fase larva mudanya, kemudian usia keberapa masuk fase prepupa, kemudian berapa lama di fase prepupa tersebut, hari keberapa atau usia keberapa masuk ke pupa, dan berapa lama fase pupa sampai akhirnya menjadi lalat. Ini adalah diagram yang bisa rekan-rekan download atau screenshot untuk lebih jelasnya. Bisa nanti lihat di Instagram saya atau di Facebook ya. Kalau di Instagram nanti alamatnya silakan klik link di bawah ini di bagian deskripsi. Kemudian ada lagi pertanyaan, pesan prepupa atau yang dipesan adalah pupa? Kalau pupa yang dipesan, kelebihannya adalah ketika rekan-rekan terima, tidak dalam waktu yang lama, pupa itu akan menetas di kandang rekan-rekan. Jadi jauh lebih cepat ya. Kalau prepupa tentu masih ada waktu yang lebih lama lagi. Tapi kelebihannya adalah kalau kita pesan prepupa, prepupa itu sudah tidak makan, warnanya hitam dan masih bergerak. Ketika prepupa itu diterima oleh rekan-rekan, rekan-rekan bisa dengan mudah melihat, mengecek apakah prepupa itu selamat selama perjalanan ekspedisi. Seringkali karena kondisi-kondisi mungkin itu juga packing dibanting-banting ya. Kemudian tertumpuk-tumpuk sehingga sirkulasi udara di kemasan itu juga tidak baik dan akhirnya mati. Kalau yang dipesan prepupa akan sangat mudah melihat bibit-bibit ini prepupa ini selamat atau tidak. Kalau masih bergerak berarti kan masih hidup selamat. Tapi kalau sudah diam, benyek, lembek, dan kalau udah terlalu lama itu bisa mengeluarkan bau. Rekan-rekan juga bisa lebih mudah melihat bahwa bibit yang dibeli ini mati di jalan. Sedangkan kalau yang dipesan pupa itu sudah diam ya ketika itu diterima. Teman-teman yang baru memulai ini juga seringkali tidak tahu apakah ini masih hidup atau tidak, sementara pupa itu kan sudah diam semua, jadi sulit membedakannya gitu kan. Kalau teman-teman yang sudah berjalan sudah mahir lah, udah jago-jago, pasti bisa membedakannya antara oh ini pupanya masih bagus nih dan pupa yang sudah tidak baik ya. Oke rekan-rekan, kesimpulan dari video kali ini, prepupa kecenderungannya jauh lebih aman daripada pesan telur. Tapi itu pilihan ada di rekan-rekan ya. Tanya dulu berapa hari ekspedisi itu bisa sampai ke rekan-rekan kalau rekan-rekan mau pilih telur ya. Karena tadi tingkat resiko di jalan ya. Pilih prepupa karena dia akan lebih safe di jalan karena fasenya juga dari sejak pemesanan sampai dia akan menjadi lalat itu juga cukup waktunya. Yang kedua adalah tadi ketika masuk ke kandang dan jadi lalat, kecenderungan rekan-rekan untuk bisa memulai budidaya magotnya itu jauh lebih cepat daripada kalau mulai dari telur. Telur harus nunggu sebulan lagi baru dapat prepupa dan kandang rekan-rekan baru terisi.
rekan-rekan akan lebih memahami nanti antara pemilihan ini antara prepupa dengan si telur ya. Oke teman-teman, simak terus video ini dan jangan lupa playlist yang baru soal tanya jawab. Kalau masuk ke channel ini silakan rekan-rekan lihat playlist tanya jawab ya. Caranya klik tanda channelnya, kemudian cari di playlist, pilih playlist tanya jawab. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang sudah dibahas di video-video saya. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan rekan-rekan juga ingin berbagi info ini ke rekan-rekan yang lain, silahkan di-share. Berbagi energi, berbagi informasi tentu sangat baik ya. Saya sudah bikin videonya, teman-teman tinggal share aja. Buat yang lain yang mendapatkan informasi dan mendapatkan manfaat, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua tentunya. Baik rekan-rekan, simak video saya selanjutnya, masih seputar tanya jawab nantinya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tekan loncengnya supaya nanti dapat notifikasi kalau ada video baru dari saya. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas juga. Sekarang kita lihat-lihat masjid ini ya. Ini masjid yang mendapat banyak award ya, baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Baik dari kategori Building of the Year secara umum maupun dalam kategori arsitektur Islam. Ini karya Ridwan Kamil, Bang Emil. Ini luar biasa sekali. Ini masjidnya sebetulnya simple. Masjidnya itu cuma kotak, tapi banyak kaidah-kaidah yang jenius di dalamnya. Ini kotak. Itu masjid ini tidak memiliki mimbar pada umumnya ya. Jadi ketika masuk ke sini itu akan sangat dramatis sekali ketika kita melihat ke depan ke mimbar. Mimbarnya terbuka seperti itu. Kalau dilihat dari dalam, itu dari mimbar yang terbuka itu akan muncul cahaya yang fantastis ya, yang menambah sangat sangat religius ya, sangat bagus sekali. Dan tentu ini adalah tempat sirkulasi yang baik buat udara. Bandung ini panas sebetulnya lama-lama ya. Dulu Bandung ini dingin, tapi di masjid ini tidak ada satupun kipas angin, tidak ada satupun AC, karena sirkulasinya sangat baik. Bangunan ini juga dindingnya dari konblok biasa, tapi ada satu jenis konblok yang lubang-lubang ya, yang warna hitam, yang itu ada dua fungsi yang saya lihat ini. Itu fungsinya sebagai sirkulasi, jadi udara sangat bebas masuk, keluar masuk ke dalam masjid ini. Dan kalau kita lihat dari jauh, konblok yang warna hitam ini ternyata membentuk dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian kemudian hebatnya lagi luar biasa, itu ada kolam ternyata di seputaran mimbar. Jadi mimbar itu dikelilingi oleh kolam, dan kolamnya juga ada ikannya. Itu tentu air yang ada di situ nambah sejuk suasana, dan suhu juga lebih adem ya berada di dalam masjid itu dengan keberadaan air itu. Jadi sangat indah sekali ya. Di atasnya itu ada 99 Asmaul Husna. Itu mestinya dilihat malam, karena itu adalah lampu, jadi ketika nyala itu akan sangat indah sekali mestinya. Dan cahaya dari dalam masjid ini kalau malam itu akan keluar dari lubang-lubang yang membentuk dua kalimat syahadah tadi. Jadi dua kalimat syahadah tadi itu kalau malam itu bentuknya cahaya, bukan cuman warna hitam dari konblok tadi. Ini luar biasa sekali. Bentuknya cuman kotak, tapi desainnya sangat brilian dan nggak salah, nggak heran. Ini sangat membanggakan sekali ya, arsitek dari Bandung, Bang Ridwan Kamil. Buat rekan-rekan yang suatu saat main ke Bandung ya, nggak ada salahnya mampir ke masjid ini. Luar biasa sekali. Ini masjidnya ada di perumahan Parahyangan. Keluar tol Padalarang cuman jarak 2 km lah. Itu langsung ke masjid ini.
sangat mudah dijangkau, sangat recommended tempatnya, menambah wawasan.